Satu dua kali periode mungkin masih punya semangat ya, tapi 1 tahun full itu kok rugi terus, itu benar-benar udah kayak nggak ada niatan lagi. Kayak mencoba tanpa pengalaman, manajemen juga harus diperbarui, ternyata nggak sesuai perkiraan. Dari 7 periode itu kalau nggak salah 4 periode itu sampai bikin hutang. Perkenalkan, saya Randy, umur 27 tahun. Saya peternak di daerah Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Semin. Untuk sekarang populasi 11.000. Untuk beternak, saya meniti karir itu dari tahun 2021 sampai sekarang, berarti sekitar 4 tahun. Kenapa saya bisa meniti karir di bidang peternakan? Karena memang dulunya juga nggak kepengen peternak ayam gitu kan, namanya juga generasi milenial ya, hampir mendekati generasi Gen Z. Dulu pengennya sih ke PNS, cuman karena emang pendidikan juga sejalan dengan peternak, orang tua juga salah satunya juga memiliki usaha di bidang hewan, dan beberapa saudara juga punya kandang ayam. Ya akhirnya belajar pelan-pelan. Dulunya sih juga pikiran saya apa sih gitu, ternak ayam gitu kan. Tapi setelah 2-3 kali periode, melihat beberapa periode berhasil, terus penghasilannya juga wow gitu kan, akhirnya saya membulatkan tekad untuk tetap jadi peternak. Kalau untuk tantangan dulu sih lebih ke kayak mental untuk mulai beternak. Kan saya berjalan sendiri gitu kan, orang tua juga nggak punya wawasan tentang dunia ayam. Ya mungkin cuman mental aja sih. Kalau dibilang modal juga, saya termasuk peternak yang sedikit beruntung ya, dimodalin gitu kan. Cuman untuk lainnya mental, sampai akhirnya di awal-awal dapat penghasilan yang lumayan, tapi lama-kelamaan juga pernah jatuh bangun. Di situ juga mentalnya benar-benar diuji. Pas awal-awal 1-2 tahun itu masih dapat uang terus, itu ya senang, nggak kepikiran buat eval atau apa, yang penting kerja terus lah, seperti itu. Cuman ketika dihajar kerugian sampai hampir 1 tahun itu, ya rasanya hancur. 1-2 kali periode mungkin masih punya semangat ya, tapi akhirnya kok sampai 1 tahun full itu kok rugi terus, itu bener-bener udah kayak nggak ada niatan lagi, udah pengen coba kegiatan lain. Tapi karena emang saya ingat-ingat dulu emang udah tekad di sini, ya kita lakukan lagi gitu. Akhirnya kita evaluasi dengan beberapa orang yang masih pengen ikut. Kita evaluasi dari awal, apa sih yang kurang dulu tuh, saya gimana kok sampai sekarang bisa hancur gini tuh, apa yang hilang gitu. Evaluasi dengan karyawan, dengan orang tua, akhirnya dengan sisa tekad yang masih ada, kita masih berjalan sampai saat ini. Dulu saya awal beternak itu langsung mitra, 2021 mulai langsung mitra, langsung punya populasi 6.000 ekor kalau nggak salah. Itu nggak kepikiran buat mandiri juga sih, karena emang belum ada modal kan. Mungkin kalau untuk anak-anak muda kalau ingin mencoba juga, selain belajar tadi, bisa juga di beternak mandiri, cuma kecil-kecilan aja bisa.
Untuk belajar itu saya sekitar 6 bulan di pertengahan 2020 sampai akhir 2020. Terus akhirnya 2021 pembangunan kandang. Terus antara Maret Mei akhirnya periode pertama baru bisa jalan. Dulu pertimbangannya karena saudara juga kandangnya close ya. Kandang close, terus melihat dengan potensi yang mereka bisa lakukan, ya lebih tertarik kandang close gitu. Kayak lebih peternak itu lebih bukan dimanjakan sih, lebih dimudahkan karena ada fasilitas dan sarana yang membuat ayam itu lebih cepat tumbuh. Untung itu saya dari tahun 2021 itu enggak gede-gede banget sih. Paling besar itu 6.700 per ekor, cuman waktu itu masih 6.000 ekor. Kalau pas 11.000 ekor itu 6.000 per ekor. Potensi anak muda di peternakan itu sebenarnya besar. Cuman karena tergantung persepsi ya. Banyak anak muda yang mungkin akhirnya sekarang mengikuti fashion, mengikuti apa yang sedang tren semakin tahun gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat ke belakang, dunia-dunia seperti ayam, seperti mungkin barang-barang mentah gitu itu sebenarnya masih sangat besar. Bahkan dengan ilmu yang mereka punya, dengan segala kreativitas dan kritis mereka yang mereka punya itu malah bisa memajukan konsep-konsep beternak yang lawas, bahkan bisa punya banyak inovasi yang bakalan mempermudah atau memperbesar keuntungan di dunia, contohnya dunia perayaman seperti ini. Dulu saya sebelum beternak, karena memang awam sekali itu kerja dulu, dan gak lama sih kerjanya cuma 7 bulan. Akhirnya juga keluar dari pekerjaan, terus di situ akhirnya mau belajar tentang beternak. Itu saya awal-awal itu cari ilmu dulu. Saya belajar di kandang ponakan, pandu kandang mas. Ya nggak berharap untuk dibayar juga sih. Sadar diri gitu, kita juga belum punya nilai gitu kan, belum punya nilai di diri sendiri yang bikin keponakan saudara saya maju. Jadi saya nggak berharap dibayar, tapi saya paling enggak punya banyak sangu atau apa ya namanya, bekal ketika nanti saya punya kandang sendiri. Ya disitulah mungkin buat anak-anak muda yang masih awam gitu kan, mungkin belajar dulu itu bagus. Teori juga jangan dilupain, cuman jangan berharap lebih karena kita emang belum punya nilai di masalah praktek, mungkin seperti itu. Saran dari saya itu lebih ke konsisten, ya berkaitan dengan mental tadi. Konsisten, kalau dulu itu dari dulu memang SOP-nya seperti itu ya lakukan terus, jangan sampai kualitas atau konsistensi kita itu berkurang cuma gara-gara beberapa hal, entah itu galau atau sedang banyak masalah gitu. Jangan sampai dunia luar itu mengganggu profesionalitas kita. Seperti itu. Oh ya, sedikit cerita, saya pernah benar-benar down di tahun 2023 awal sampai 2023 akhir. Dan saya tahun 2021-2022 itu ikut PTA. Itu di situ kita masih stabil. Walaupun semakin akhir tahun 2022 itu semakin sulit beternak karena emang liburnya hampir 2 bulan. Jadi satu periode itu bisa sampai 3 bulan. Di situ sih sebenarnya karena saya masih untung sih, saya nyaman-nyaman saja ya. Cuman karena melihat karyawan yang semakin gak nyaman karena bayaran segitu, apakah bisa dipakai sampai 3 bulan, akhirnya saya pilih di awal tahun 2023 itu pindah ke PTB. Dengan segala iming-iming yang disediakan, akhirnya saya tertarik
Cuman mungkin salahnya saya ikut di PTB itu di tahun 2023 itu. Dan 2023 itu sempat itu ya, El Nino itu ya. El Nino dari awal sampai akhir tahun. Itu pas banget saya bikin kandang rak. Jadi kandang yang 5.000 ekor sudah ada, kandang yang 6.000 ekor saya bikin rak. 2 tingkat kalau nggak salah. Mungkin karena nafsu itu sih. Mencoba tanpa pengalaman, manajemen juga harus diperbarui. Ternyata nggak sesuai perkiraan. Dari 7 periode itu, kalau nggak salah 4 periode itu sampai bikin hutang. Apalagi di akhir tahun dari September sampai Desember itu 2 periode benar-benar ngenes lah bahasanya. 2 periode nggak dapat bayaran, jadi hutang. Sedikit cerita juga akhirnya nggak jadi nikah di akhir 2023 itu. Ya udah di situ akhirnya saya benar-benar ngedown, hampir istirahat sekitar 2 bulan sampai awal tahun 2024. Terus disemangatin orang tua, teman, akhirnya bisa berjalan lagi sampai sekarang. Itu dibaliknya itu kalau saya itu orang tua ya. Orang tua menjadi alasan utama kenapa bisa jadi titik balik. Awal-awal pengisian periode pertama itu masih ya sedikit bolak-balik gitulah mentalnya. Tapi ketika periode pertama akhirnya dapat hasil yang lumayan, terus bisa memberikan ya diberikan sebagian uang saya berikan orang tua, melihat ekspresi mereka sampai kayak gitu itu kayak menyentuh banget di hati. Bisa memberikan adik-adik saya beberapa kebutuhan, memberikan uang juga, itu melihat ekspresi mereka juga benar-benar priceless gitulah. Akhirnya saya semangat lagi sampai hampir di akhir tahun 2024 ini. Yang akhirnya saya pertahankan sampai saat ini tuh yang pertama tentunya kualitas pakan ya. Kalau untuk kualitas DOC sih mungkin masih bisa diakalin. Namanya juga makhluk hidup, kita juga nggak bisa protes kan ya, itu milik yang di atas. Yang pertama itu kualitas pakan, itu nomor 1. Mau sebagus apapun ayamnya, mau sebagus apapun manajemennya, kalau pakannya itu nggak punya kualitas ya sama saja. Jadi nomor 1 manajemen pakan dari segi kualitas dan pemberian. Terus nomor 2 baru dari segi oksigen, ya ada hubungannya dengan blower. Itu juga penting karena pergantian udara di dalam kandang itu benar-benar sangat penting. Nantinya akan berpengaruh kepada itu sih, penyerapan nutrisi dalam tubuh ayam. Itu nomor 2. Terus nomor 3 itu manajemen liter. Itu yang paling terakhir. Liter itu emang benar-benar harus bagus sih kalau di ayam, nggak bisa disepelekan sama sekali. Karena bagi saya itu liter kalau nggak dijaga bisa jadi sumber penyakit. Beberapa periode itu 2 kali panen gitu belum saya ganti liternya, saya pakai obat racikan sendiri. Cuman makin kesini kayaknya nggak worth it juga sih. Akhirnya manajemen saya setiap periode harus ganti liter baru, dan setiap periode itu harus ada jadwal sendiri untuk masalah manajemen liter. Ya jadwalnya ada, mungkin rahasia sendiri ya, rahasia kandang masing-masing. Cuman harus ada jadwal untuk manajemen liter itu. Dulu sempat di akhir tahun 2023 itu emang sempat pengen pindah PT kan. Terus saya dengar ada PT yang namanya Broiler Egg. Broiler Egg itu saya baca-baca bukan baca-baca, saya lihat di Instagramnya sudah ada ya waktu itu ya.
itu beberapa programnya ya menarik banget gitu kan. Kemudian beberapa hari langsung datang ke kandang, ya udah tanda tangan kontrak seperti itu. Yang dirasain sampai sekarang sih nyaman ya, lebih ke nyaman. Kayak beberapa sapronak itu broiler emang punya kualitas dari segi ayam, pakan, obat itu punya kualitas. Dari pihak kantor juga bahasanya gercep juga, terus banyak program yang bukan bikin tambah ilmu, tapi banyak program yang lumayan buat saya. Itu kayak kemarin seminar nasional itu saya juga diundang. Buat saya sih sesuatu banget ikut sama broiler egg. Untuk peternak generasi muda, saran saya sih jangan takut buat mulai usaha peternak. Yang pertama sih nggak usah dipandang dulu ya dari segi modal, mungkin besar tapi ya masih banyak cara buat cari modal itu. Jangan takut tentang resiko, karena semua kerjaan juga punya resiko. Terus jangan takut sama diri sendiri, karena sejatinya kita itu juga punya valuable, kita punya kualitas. Kalau kita berani tekun, kita punya niat, kita konsisten, insya Allah nantinya kita akan berkembang dengan sendirinya. Ayo bermitra bersama Broiler Egg.